ba'idatul qasdi ila nazar. Pendapat yang paling sahih, awal kewajiban bagi setiap mukallaf sebagai tujuan kewajiban adalah ma'rifat. Kewajiban pertama sebagai wasilah adalah berpikir. Dan kewajiban pertama sebagai wasilah yang kedua adalah kepengen atau bermaksud untuk berpikir. Belajar berpikir, lalu mengenal. Ya intinya mah wajib berpikir. Wajib mikirin, saya ini siapa? Saya ini tercipta apa diciptakan? Siapa pencipta saya? Bagaimana sifatnya? Apa dalil dan buktinya? Itu berpikir. Itu yang wajib. Itu yang wajib begitu kita. Jadi jangan selalu kita mikirin gimana caranya nyenengin anak. Gimana caranya hidup bahagia? Gimana caranya punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu mah nggak wajib mikirin itu. Yang wajib itu berpikir tentang penciptanya. Siapa penciptanya? Karena kita udah kadung tahu pencipta kita Allah, maka wajib nyari dalil berpikirnya. Apa dalilnya Tuhan kita itu Allah? Apa dalilnya kita itu punya Tuhan? Apa dalilnya itu semua yang ada diciptakan? Nah kita kan udah kenal Allahnya tuh, udah tahu. Maka kewajiban keduanya adalah mencari dalil. Harus bisa berargumentasi adanya pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah. Jelas hadirin. Nanti kalau sesama muslim ya Allah. Tapi kalau beda agama wajibul wujud. Asbabul awal, al-musabbibul asbab. Sabab pertama dari yang ada, yang menciptakan segala yang ada, sebab segala yang ada gitu. Wajib tuh. Intinya itulah. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Liya'rifuni. Menyembahku itu maksudnya untuk mengenalku. Kata sahabat Abdullah bin Abbas. Maka di antara cara mengenal Allah adalah beribadah dengan tekun. Ya. Itu salah satu cara untuk mengenal Allah. Tapi yang dasar umum pakai akal. Qala nazim wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatan wa fi khulqun muntasib. Dan yakinilah bahwasanya yang pertama kali wajib adalah ma'rifat kepada Tuhan. Dan di dalam awal kewajiban terdapat perselisihan pendapat. Mad dalilu ala wujubin nazar. Apa dalilnya atas kewajiban untuk berpikir, merenung, meneliti, mencari dalil adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. Apa dalilnya? Al-adillatu fi dzalika katsiratun. Dalilnya banyak. Minha ma sabaqa fi wujubil ma'rifah, di antaranya apa yang telah lalu di dalam bab keterangan wajibnya mengenal Allah.
Wa minha qauluhu ta'ala, di antara dalilnya dari Al-Qur'an adalah falyanzuril insanu mimma khuliq. At-Thariq ayat 5. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan, fokus, meneliti dengan teliti, dengan seksama. Dari apa dia diciptakan. Gitu, kudunya diteliti. Beda nazoro, beda ro'a. Ro'a melihat, nazoro juga melihat. Tapi kalau ro'a sebatas melihat apa yang ada di depan. Tanpa dipikirin, tanpa tarkis, tanpa tadkik. Tanpa fokus, tanpa penelitian yang mendalam. Itu ro'a. Tapi kalau dengan fokus dan penelitian yang mendalam, itu namanya nazoro. Kalau ro'a itu paling mentok kita kayak kita melihat matahari. Tuh ro'a itu samsan, saya melihat matahari. Karena matahari nongol udah langsung kelihatan, nggak pakai mikir. Tapi kalau nazoro, saya melihat apa? Saya melihat bahwasanya matahari, bintang, langit, dan semua yang ada di langit adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Itu tuh namanya nazoro. Maka fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia melihat dengan fokus, teliti dan seksama dari apa dia diciptakan. Sok, itu PR-nya. Itu. Teliti biologi manusianya. Tapi nggak usah sekolah lagi, ya. Baca-baca aja. Pikirin. Asal mu'ah ngerenung. Dari mana sih itu aslinya? Dari monyet, kata Darwin. Apa dari mana? Harus teliti. Itu perintah bukan dari Allah? Perintah. Kalau nggak dijalanin dosa nggak? Dosa. Jadi situ dosanya nambah lagi ya, ngaji ya. Ini baru tahu ada dosa baru. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 21. Dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak mengerti, melihat dengan teliti sehingga jelas sejelas-jelasnya? Itu afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat dengan sejelas-jelasnya? Siapa diri kalian? Dari apa diri kalian? Untuk apa kalian ada? Awal kalian itu apa? Akhir kalian kemana? Nah itu afala tubsirun. Kalau nazar belum tentu jelas, tapi kalau ibsor, basor, melihat dengan jelas sempurna. Jadi kalau tingkatan orang melihat ro'a, asal melihat aja di situ kan nggak pernah merhatiin kenapa itu aqua di situ, kenapa itu karpetnya hijau, kan nggak pernah merhatiin, asal kelihatan aja. Kenapa temboknya hijau, kan situ asal melihat aja, tanpa ada fokus, tanpa ada pemikiran, tanpa ada perenungan. Itu namanya ro'a, lihat secara umum. Di atasnya nazoro, melihat, fokus, diteliti supaya jelas. Kalau udah jelas sejelas-jelasnya, namanya ibsor. Melihat dengan jelas. Mengetahui dan mengenal dengan sebenar-benarnya. Afala tubsirun, apakah kalian tidak mengenal diri kalian sejelas-jelasnya? Tapi puncaknya fi anfusikum, di dalam hal penciptaan diri kalian. Kita nggak fokus sama langit itu terbuat dari apa materinya. Kita tidak fokus manusia itu terbuat dari apa materinya. Tapi manusia bisa ada dalam hal berkenaan apa dia diciptakan. Allah nyiptain langit bumi, berkenaan apa Allah bikin. Gitu, berkenaannya. Jadi kalimat fi anfusikum
itu lebih fokus kepada bukan materinya, tapi berkenaan untuk apa diciptakan. Jelas hadir. Wa fi anfusikum, di dalam hal berkenaan dengan diri kalian. Kalian bisa ada, bumi bisa ada, langit bisa ada. Allah nyiptain berkenaannya hal apa? Maka kita pertama kita melihat kudratnya Allah, kedua kita harus tahu hikmahnya Allah. Jadi puncaknya merenung, kita harus melihat kudratnya Allah, kedua hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah itu Allah nyiptain saya buat apa? Jelas hadirin. Kalau pertama kan kita disuruh melihat kudratnya Allah. Mimma kulik, dari apa kamu diciptakan? Dari tanah, kok bisa ngomong? Dari air mani, kok bisa tumbuh? Kok bisa ada akalnya? Kalau kita ambil air sperma, kita cek di mana kira-kira otak kita berada. Di mana? Gigi, di mana gigi? Belum ada semua. Kok bisa tumbuh tulang? Kok dari darah bisa tumbuh tulang? Oke dah kalau daging mah dari darah kan banyak yang jual marus tuh. Kelihatan daging. Ya masih nyambung dah di otak. Ya. Nah ini dari air sperma pindah ke daging, dari daging pindah ke tulang. Dari tulang dibungkus daging, dari daging dibungkus kulit. Itu dari mana? Kok bisa begitu? Kalau bukan kudratnya, kita meneliti materi-materi itu dari perpindahannya yang mustahil semua itu. Itu dari tanah pindah ke air, mustahil nggak? Mustahil, Pak. Kalau bukan kudrat Allah. Terus dari sperma pindah ke darah. Dari darah pindah ke daging. Segumpal daging apa segumpal darah? Segumpal darah. Dari darah pindah ke mana? Ke tulang. Dari tulang pindah ke daging. Kita kalau makan sop gimana? Ya kalau kita makan sop terus masih ada tai kambingnya, itu masih masuk akal. Masuk akal, Pak. Tapi dari rumput jadi daging itu gimana caranya? Dari rumput jadi susu, itu gimana caranya? Mimma kulik. Dari apa kalian diciptakan? Gimana itu prosesnya? Kalau bukan kudratnya Allah. Setelah kita melihat kudrat Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semuanya serba mustahil menurut akal. Baru setelah itu hikmahnya Allah. Allah nyiptain kambing buat apa? Allah nyiptain kambing buat manusia. Itu hikmahnya. Wasakhonat dawaba, dan kami tundukkan kepada kalian binatang. Apa yang gak tunduk sama manusia? Macan, gajah, semut. Bisa nundukin semut itu. Pernah nggak sirkus semut? Belum pernah kan? Tuh kuasa Allah tuh. Yang gede-gede ente bisa tundukin, kenapa giliran semut lo kagak bisa? Itu. Masuk kuping bisa nggak? Kemarin ada yang ziarah haul kuping kemasukan apa tahu? Semut, kayak semut gajah kayaknya. Nggak bisa. Artinya ya Allah luar biasa. Dibalik-balik kita, otak kita tuh malah dibalik-balik. Kudratnya Allah luar biasa. Belajar dah ke situ, teliti dah, renungin tiap hari. Punya waktu 10 menit, 5 menit, kalau nggak punya 3 menit. Lihat kuasanya Allah bagaimana. Coba, si itu punya duit kertas. Dari duit kertas bisa jadi daging. Gimana caranya? Masuk akal nggak? Kertas, terus jadi daging. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Makanya butuh asbab. Ada jual beli gitu.
Pohon buat siapa Allah ciptakan, hikmahnya manusia Pak. Ya Allah Pak. Ya, kita kalau bisa mikirin gitu ya, pohon ditaruh di tanah. Itu ngapa itu bisa ada warna merah, hijau, kuning. Ada yang dalamnya hijau, luarnya kuning. Apa itu? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Dalamnya hijau, luarnya kuning. Apa ya? Harusnya kan contohnya begini, dalamnya kuning, luarnya. Itu warnanya dari mana? Bongkar situ, tanahnya situ bongkar. Sama pohon-pohonnya situ bongkar. Cicipin tuh batang pohon. Apa rasanya? Ada nggak manisnya? Dari mana? Iya masuk akal nggak? Kalau bukan kudratnya Allah. Makanya kudratnya Allah serba mustahil. Luar biasa. La haula. Ya kan kalau cerita orang dulu kan kalau penceramah bulu aja bulu diperhatiin bulu. Bulu kepala sama bulu kumis lain itu cara tumbuhnya. Ya. Ada lagi kemarin yang ngasih saran bulu kemaluannya suruh pilok warna ungu. Cakep nggak? Ada baik. Dipikir coba kudratnya Allah. Nggak ada yang masuk akal semua. Jadi nggak usah aneh, nggak usah khawatir bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ya kalau masih mikir begitu, namanya kamu belum beriman sama kudrat Allah. Berarti belum kenal Allah. Berarti belum melihat kudratnya Allah. Berarti belum pernah mikir. Understand hadirin? Ah, dua tuh cara ngerenung. Lihat kudratnya Allah. Kedua, hikmahnya. Buah buat siapa? Buat apa? Buat kemaslahatan manusia, binatang. Buat kemaslahatan manusia, bumi. Buat kemaslahatan manusia, langit. Hikmahnya buat kita semua, Pak. Nah, situ bayangin kalau matahari nggak di langit, ada di mana dia? Di mall. Satu-satunya matahari yang dingin tapi bikin panas. Dingin AC-nya, bikin panas harganya. Ya kita bayangin aja, malangit itu maslahat buat kita. Bintang, gugus-gugus bintang, biar kita tahu itu arah. Bulan, matahari, biar kita tahu hari dan tanggal sama bulan. Ya, wasamsa wal qamara bihusban. Matahari dan bulan itu mengikuti poros peredaran perputarannya. Jadi kita tahu di tanggal 1, di tanggal 30, ini bulan 1, ini bulan 2, ini tahun 2000, ini tahun 3000. Kalau situ nggak ada kalender, bikin janjian gimana? Udah bayangin aja. Kalau nggak ada hari, nggak ada tanggal. Ya bayangin aja kalau nggak ada, kan berarti nggak ada bulan, nggak ada matahari. Yang nggak ada jam, tahu dari mana sih itu jam? Ayo, bikin janjiannya ribet. Nanti kita bakal jalan-jalan kapan? Yang mudah. Yang kan. Maka masya Allah luar biasa kudratnya Allah dan hikmahnya. Oh, awalam yang guru isi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan di dalam kerajaan langit dan bumi? Oh, malakutis samawati wal ardi.
Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa-apa yang Allah ciptakan dari apapun itu. Apakah mereka tidak mau memperhatikan kebesaran langit dan bumi dan apa aja yang Allah ciptai? Lihat kebesaran Allah, kudrat Allah. Wa fa fi hadhil ayat wa asbahiha amrun wa tawjihun min Allah li ibadihi ila tafakkur. Di dalam ayat-ayat tersebut dan semacamnya terdapat perintah dan arahan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk tafakkur. Wa taubihun wa zammun minhu lil mu'ridin, dan sekaligus teguran dan dampratan dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau tafakkur. Sekalinya tafakkur mikirin apa? Besok makan apa? Segoblok-gobloknya orang. Ntar saya kalau gede kerja apa? Segoblok-gobloknya orang. Sekalinya tafakur begitu. Umur saya udah 25. Besok saya kawin sama siapa? Terus ntar saya kerja apa? Terus kira-kira ntar saya makan apa? Terus kira-kira ntar saya punya anak berapa? Itu segoblok-gobloknya orang. Giran ditanya, punya calonnya? Nggak punya. Punya tanah? Kagak. Ijazah punya? Enggak. Keahlian? Enggak punya. Sejelek-jeleknya orang dan sebodoh-bodohnya orang yang berpikir cuman buat makan, besok kerja apa, dapat duit berapa. Sebodoh-bodohnya orang. Besok bocah mau bayaran, mikir, ya Allah duit dari mana. Itu sebodoh-bodohnya orang. Berarti nggak pernah dipakai otaknya. Buat tafakur kudratnya Allah. Puji aja Tuhannya. Angkat tangannya. Ambil air wudhunya. Sholat 2 rakaatnya. Duduk berzikir kepada Tuhannya. Puji-puji Tuhannya. Lalu memohon kepada Tuhan. Udah jangan dipikirin yang lain. Allah Subhanahu. Ada yang mau nanya nggak? Aduh. Gitu itu udah. Ada yang mau nanya? Masih ada 1 menit. Time is money. Ustaz. Nah, mau nanya? Ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah, kami ingin muslimah dapat ampunan sehingga dosa-dosa dengan muslimah terhapuskan. Muhammad ya Allah, muslimat dikasih rahmat, sehingga bikin muslimat selamat dunia akhirat. Ya Allah, ingin muslimat dapat ampunan dosa-dosa
Bela tak terhapuskan.